Masih 3 hari tasik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidup jamaah manaqib, hidup Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup imam-imam manaqib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua selalu memintakan kepada Allah aliran barokahnya yang mulia dan yang selalu kita banggakan, Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau, guru dan orang tua tercinta bersama seluruh putra putri, anak cucu mantu, segenap seluruh santri wa santriyat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua tercinta. Kita doakan selalu kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan beliau barokah kesehatan, tambah-tambah panjang umur. Allah tambah-tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang beliau program-programkan senantiasa dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Barokahnya pun senantiasa Allah alirkan kepada saya khususnya sebagai santrinya, dan kita semuanya Jamiah Dzikir Manaqib, imam-imam manaqib dan orang-orang yang sangat beliau cintai dan yang mencintai beliau, senantiasa Allah alirkan barokahnya dari guru dan orang tua tercinta. Sebab barokah, ilmu-ilmunya bermanfaat dan Allah jadikan sebab kita satu sama lain sama mendapatkan, ditambah diangkat derajatnya masing-masing. Keluarga, anak, cucu, keturunan kita semuanya sama diberikan kemuliaan hidup oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin serta ridho Allah subhanahu barokah, alhamdulillah kita semua di malam minggu istiqomah dzikir manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu masih Allah datangkan, Allah gerakkan hati kita untuk bersama-sama duduk bersimpuh di majelis dzikir yang penuh rahmat dan barokah Ponpes Al-Baghdadi yang sama-sama kita banggakan ini tidak lain dan tidak bukan untuk bersama-sama berzikir dan berdoa kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah,
mengikuti apa yang guru dan orang tua tuntunkan senantiasa kepada kita semua, bersatu di dalam niat yang satu, illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya Allah yang kita maksud, ridho Allah yang kita cari. Maka dari itu semoga di dalam hati kita satu sama lain tidak duduk kita semua di tempat ini, kecuali duduk bersimpuh di tempat ini membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pulang dari tempat ini pun membawa keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ridho barokah daripada guru dan orang tua tercinta Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi mengalir deras di dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kemarin dari Kamis di 10 Juli Hijjah kita satu sama lain telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, di mana Idul Adha adalah harinya berkurban, dan di dalamnya terdapat kisah sedih, kisah pilu tentang seorang hamba yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang Allah perintahkan sebab kecintaannya kepada Allah, sebab ucapan najarnya kepada Allah, Allah pinta ucapan dan najarnya itu, kalau engkau ya Ibrahim cinta kepadaku, maukah kamu untuk menyembelih anakmu, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Betul? Betul? Kisah bagaimana kurban itu terjadi dikisahkan tadi oleh penceramah sebelumnya, yaitu Kiai Haji Fakuri Haq, di mana seorang hamba yang begitu mencintai Allah, seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang terkenal dengan kaya raya, yang terkenal dengan dermawannya, di mana ribuan hewan ternak dikurbankan setiap tahunnya. Beliau bersedekah ribuan hewan ternak setiap tahunnya. Suatu ketika beliau ditanya, katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan hewan ternak, andaikan Allah memberikan takdir kepadaku, aku diberikan diamanahkan seorang keturunan, anak keturunan, anak pun bila perlu aku sembelih demi kecintaanku kepada Allah, akan aku sembelih. Makanya kalau ngucap, kalau ngomong, kalau najar jangan seomong-omong. Betul apa enggak? Suatu ketika melalui ilham, melalui isyarat mimpi, Nabi Ibrahim dibisikkan dan diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan najar tersebut. Setelah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini dipercayakan dan diamanahkan oleh Allah seorang putra yang begitu tampan ganteng rupanya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi, yang dimana sebelumnya Allah perintahkan Nabi Allah Ismail alaihissalam bersama ibunya ini diperintahkan untuk hidup di tengah padang pasir yang tandus bersama ibunda tercintanya, yaitu Siti Hajar. Bertahun-tahun hidup di tengah padang tandus, gersang tiada apa yang bisa dimakan dan bisa diminum, sehingga Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, bisa mengeluarkan sumber air yang kita sebut sampai saat ini adalah air Zam-Zam. Betul? Pendeknya cerita, ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam hendak disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ismail alaihissalam ini sudah ridho kepada bapaknya, silakan Pak, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, saya rela, saya ridho mengikutinya. Semoga saya dan kita semua Allah masukkan kepada golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Lalu ketika Nabi Ismail mau disembelih sama ayahanda tercinta, ketika pedang yang sudah diasah begitu tajamnya, yang batu pun bisa terbelah, ketika dia mau menyembelih putranya Nabi Ismail, itu lehernya tidak bisa terputus, diasah lagi.
digorok lagi tidak bisa terputus, yang ketiga kali diasah lagi, digorok lagi tetap tidak terputus, sehingga Allah kemudian merintahkan kepada para malaikat mendatangkan seekor kambing dari surga. Disitulah lulusnya cinta seorang Nabi Allah Ibrahim alaihi. Hikmah yang terkandung di dalam Idul Adha, kecintaan itu perlu dengan sebuah pengorbanan. Betul? Betul? Cinta butuh pengorbanan, karena cinta bukan hanya ucapan. Begitu yang selalu diwejangkan oleh guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul? Kalau bicara korban, jamaah manakib setiap malam minggu datang bersimpuh di tempat ini. Betul? Sudah mengorbankan materinya, harta bendanya, waktunya, bahkan kadang korban perasaan. Betul? Betul? Mana ladang dikir hutang manambah nurun ya hutang wae. Geus lunas pan emok naik level. Ai kumaha lunas. Bener dah? Hayang boga mobil, apanan yakin teh amaksakeun ka hutang bodo amat dicokot leasing, nu penting mah hajat geus kabul. Betul? Betul? Cinta memang membutuhkan sebuah pengorbanan, dan di dalam cinta itu pun butuh perjuangan. Betul? Perjuangan pun tidak akan bertemu kelancaran, kemudahan untuk sampai kepada kesuksesan tanpa didorong dengan doa. Karena doa inilah doa silahul mukminin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang amanu wattaqau kepada Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nabi bilang la yarudul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kita rela ridho menjalani apa yang Allah mau di dalam perjalanan takdir hidup kita. Namun katanya Nabi la yarudul qadara illa doa, kecuali berdoalah kepada sang pemilik takdir adalah Allah. Semoga dengan ridho Allah itulah tatanan takdir yang harusnya seperti itu menjadi seperti apa yang kita sama-sama harapkan. Betul? Karena kita datang duduk bersimpuh di tempat ini semua membawa harapan. Tidak mungkin Allah menanamkan sebuah harapan. Allah pun menawarkan, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan doamu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka melalui ikut senantiasa bersama guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Di tempat ini setiap malam minggu kita senantiasa diajak istiqomah dzikir dan terus dzikir, beristighfar, mohon ampunan dosa dari Allah, mohon bimbingan serta petunjuk dari Allah, minta diberi segala kemudahan oleh Allah. Rabbi yassir wa la tu'asir, mudahkanlah urusanku. Rabbi tamin bil khair, janganlah kau persulit. Alhamdulillah, senantiasa minta diberikan kemudahan dari Allah. Ya Hadi, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Mubin, Ya Allah. Duhai yang maha pemberi petunjuk, duhai yang maha waspada, berilah saya petunjuk ya Rabb. Kalau bukan petunjuk Allah kita berkumpul berwajah di tempat ini, untuk apa kita dibawa ke tempat ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama menjemput ampunan dari Allah, untuk sama-sama menjemput rahmat dan barokah dari Allah melalui cintanya guru dan orang tua tercinta Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita senantiasa diajak oleh beliau untuk mengenal kepada Allah, agar tidak ada yang selalu kita rasakan di dalam perjalanan hidup ini, susah dan senang, sakit dan sehat, suka dukanya kehidupan, pahit dan manisnya, semua sudah berada di dalam daya kekuatan Allah.
yang tadinya banyak masalah, gampang gelisah, sedikit punya tekanan, pikiran bingung, jiwa tertekan, ujung-ujungnya putus asa, nauzubillah. Ngeliat autan pengen ngeregot aja itu autan, ayah begitu. Semenjak kita kenal dengan guru dan orang tua yang kita cintai, insya Allah kita saat ini jauh dengan yang namanya frustasi, betul? Jauh dengan yang namanya putus asa, karena senantiasa beliau bimbing kita di jalan menuju ridhonya Allah, sehingga kita pun tertanam di dalam hati satu sama lain keridhoan dari Allah, sehingga hati pun senantiasa dibuat rela dan ridho menjalani apa yang Allah gariskan dalam hidup kita. Alhamdulillah. Bicara tentang pengorbanan, betul? Yang namanya perjuangan butuh pengorbanan. Sudah tahu tadi produk-produk yang disebut? Sudah tahu apa belum? Ada gula, ada minyak goreng, betul? Mari kita dukung apa yang beliau, guru dan orang tua programkan, tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat kita semuanya, insya Allah, untuk mengangkat daripada apa yang menjadi program-programnya beliau, mengalirkan barokah bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Semoga kita semua selalu oleh Allah diberikan barokah sehat panjang umur, dimudahkan milik rezekinya, digampangkan segala urusan-urusannya. Apa yang menjadi hajat kita masing-masing senantiasa dikabulkan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kelalaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah manakib rahimakumullah, kembali diberitahukan bagi jamaah manakib warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangankan di sini berzikir, jangankan di sini umpamanya kita memperhatikan ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru, diam, duduk, walaupun sambil tidur, insya Allah diam yang seperti ini adalah mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa.